Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Calvareza dari kelas 10 RPL 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang membuat infografis di LMS tentang perkembangan suatu kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Dan untuk tema pokok yang saya pilih adalah Kerajaan Majapahit dengan subtema sistem perekonomian, Kerajaan Majapahit, kebudayaan sosial dan budaya pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian sejarah terbentuknya Kerajaan Majapahit, lalu kehidupan politik Kerajaan Majapahit di sana, serta peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih bisa kita temui hingga sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit terlebih dahulu dari latar belakangnya. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Kerajaan Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kediri, yaitu Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 pada tahun 1292 Masehi. Pada waktu yang bersamaan ketika Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam ekspedisi Pamalayu. Singasari runtuh seiring wafatnya Kertanegara. Jadi ketika Kertanegara wafat, kerajaan Singasari mulai perlahan dikuasai oleh kerajaan Kadiri. Seluruh kerabat Kertanegara melarikan diri, termasuk keponakan sekaligus menantunya yaitu Raden Wijaya. Ia berhasil melarikan diri ke Madura dan diterima oleh Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahan. Raden Wijaya meminta bantuan kepada Wiraraja agar ia bisa diterima oleh Jayakatwang dengan cara menyatakan kesetiaan. Setelah itu, Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka sebagian wilayah pertahanannya sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini disambut dengan datangnya tentara Cina yang datang ke Tanah Jawa untuk menghukum Kertanegara, karena pada saat itu Kertanegara melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan pasukan Cina bahwa ia tidak mengizinkan pasukan Cina yang datang pada saat itu untuk melakukan kegiatan berdagang dan sebagainya. Melalui datangnya tentara Cina ke Tanah Jawa untuk menghukum Kertanegara ini, pada awalnya Raden Wijaya menyatakan kesetiaan dan pengorbanan terhadap tentara Cina. Namun ternyata itu hanya siasat Raden Wijaya untuk berbalik menyerang Jayakatwang. Jadi ketika pasukan Cina berhasil menumpas pasukan Jayakatwang dan mereka sedang merayakan keberhasilan tersebut, Raden Wijaya menggunakan kesempatan itu untuk menumpas seluruh pasukan Cina dan mengambil alih kekuasaan. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit itu sendiri dibangun di atas hutan tarik yang ada di tepi Sungai Brantas. Karena Sungai Brantas itu sendiri merupakan akses satu-satunya untuk keluar masuk ke wilayah utama dari beberapa kerajaan yang ada di Jawa Timur. Di salah satu desa yang ada di hutan tarik ini ada desa yang bernama Majapahit. Nah, dari sinilah sebenarnya asal-usul nama Majapahit itu berkaitan gitu, karena di tempat tersebut ditemukan buah maja yang rasanya pahit. Jadi dicampur antara buah maja yang rasanya pahit kemudian membentuk suatu wilayah beserta kerajaan yang bernama Majapahit. Adapun sistem perekonomian yang dilakukan atau diterapkan oleh kerajaan Majapahit adalah sistem agraris dan perdagangan. Pada masa itu ekonomi Jawa telah mengenal bagian mata uang, tepatnya sejak pada abad ke-8 zaman kerajaan Medang yang menggunakan keping emas dan perak. Kemudian pada tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng. Uang ini adalah keping uang yang berbahan tembaga yang diimpor dari Cina. Adapun alasan penggunaan koin impor tersebut ternyata tidak disebutkan dalam sejarah. Namun para ahli menduga bahwa hal itu disebabkan oleh semakin kompleksnya ekonomi Jawa. Maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang, kalau sekarang itu disebut uang receh ya, dalam sistem mata uang Majapahit zaman dahulu. Tujuannya agar pecahan kecil tersebut dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar-pasar Majapahit. Karena untuk sekedar belanja saja menggunakan uang dari emas dan perak tentunya terlalu mahal. Jadi penggunaan koin tembaga pada masa itu merupakan pilihan yang lebih masuk akal. Catatan sejarah mengenai skala ekonomi Jawa pada masa kerajaan Majapahit dapat dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Pada prasasti Canggu misalnya disebutkan ada 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri yang disebut dengan Mandala Jawa. Kemudian ada berbagai pekerjaan rakyat Majapahit yang kala itu seperti pengrajin emas dan perak, penjual minuman hingga tukang daging. Ini membuktikan bahwa penduduk bermata pencaharian selain agraris semakin bertambah di era kerajaan Majapahit pada saat itu. Berdasarkan sejarah dari pedagang asal Tiongkok yaitu Wang Taiyuan, komoditas utama ekspor Jawa pada saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Kemudian untuk komoditas impor
ekspornya adalah berupa mutiara, emas, sutra, barang keramik, dan barang besi. Kala itu mata uang yang digunakan dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Untuk kehidupan politik pada masa Majapahit, pada awalnya saya akan jelaskan terlebih dahulu dari yang paling dasar atau dari yang paling awal, yang menginisiasi kekuasaan yang besar dari Majapahit bermula dari sini. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kertarajasa Jayawardhana untuk mewujudkan pemerintahan Majapahit yang kuat. Selain membangun Majapahit sebagai pusat pemerintahan dan mengawini keempat putri Kertanegara, ia juga membagi kekuasaan kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Misalnya Ranggalawe menjadi Adipati Tuban, Sora menjadi penguasa Daha, atau Nambi menjadi Patih Hamangkubumi di istana. Meskipun begitu, di dalam negeri sendiri juga banyak terjadi pemberontakan, baik pada masa Kertarajasa, Jayanegara maupun Tribhuwana Tunggadewi. Salah satu pemberontakan terbesar yang pernah terjadi di masa Kerajaan Majapahit ini adalah pemberontakan Kuti yang terjadi pada tahun 1319. Pemberontakan ini akhirnya bisa dipadamkan oleh Gajah Mada dengan pasukan yang bernama pasukan Bayangkari. Keberhasilan Gajah Mada inilah yang membuka jalan baginya untuk menjadi tokoh penting di Kerajaan Majapahit pada saat itu. Puncak kegemilangan Kerajaan Majapahit terjadi saat Hayam Wuruk menjadi raja dengan gelar Rajasa Negara dan Hayam Wuruk menjadi Mahapati. Ketika Hayam Wuruk bertahta di Majapahit, ekspansi politik yang dilakukan Gajah Mada dengan dasar Sumpah Amukti Palapa atau yang dikenal dengan Sumpah Palapa, seluruh Nusantara pada saat itu berada dalam kekuasaan Majapahit, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit pun menjelma menjadi negara dengan kerajaan maritim sekaligus negara kerajaan agraris. Kedaulatan negara dijaga dengan armada laut yang begitu kuat di bawah pimpinan dari Empu Nala. Sementara itu, untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, dilakukan diplomasi Mitrekasatata, yaitu sahabat sahaluan yang bisa hidup secara damai dan berdampingan. Untuk kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit sendiri, meskipun kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Jawa, tetapi dalam praktiknya juga hidup agama Buddha dan Islam dalam tiap lapisan masyarakatnya. Menurut pedagang asal Tiongkok lagi-lagi, namun kali ini berbeda orang, yaitu Mahuan namanya, kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit itu meskipun terjadi semacam pluralisme atau keberagaman, mereka tetap bisa berjalan rukun dan damai. Kerukunan itu tersirat dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan salah satu semboyan dari negara Indonesia pada saat ini, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk menjamin kehidupan keagamaan pada masa Kerajaan Majapahit, dibentuklah Dewan Dharma Diyaksa Kasaiwan Agama Siwa Buddha, itu untuk agama Buddha ya. Lalu Dharma Diyaksa Kasogatan untuk agama Buddha, itu tadi untuk agama Hindu. Dan dampak pengaturan kehidupan keagamaan tersebut adalah munculnya toleransi antar pemeluk agama. Sebagai kerajaan yang besar, Majapahit mampu membangun beragam bidang kehidupan. Sisa-sisanya masih bisa kita temukan hingga sekarang. Misalnya tempat pemandian atau pertirtaan, gapura seperti Candi Bentar dan Bajangratu, Candi Penataran, patung perwujudan Raden Wijaya sebagai Siwa dan Wisnu, patung Tribhuwana Tunggadewi, lalu ada kitab Arjuna Wiwaha, kitab Kutara Manawa, kitab Ranggalawe, kitab Sorondaka, dan lain-lain. Untuk hal terakhir yang akan saya bahas adalah tentang peninggalan Kerajaan Majapahit. Kemasyhuran Majapahit kala itu dibuktikan lewat beberapa peninggalan sejarah yang masih bisa kita temukan hingga sekarang. Yang pertama ada kitab Kakawin Negara Kertagama. Perkembangan sastra di era Kerajaan Singasari dilanjutkan di masa Kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan yang paling berharga yakni kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama dikarang pada 1365 Masehi. Kitab ini berisi tentang sejarah dan perjalanan Kerajaan Majapahit. Isinya menceritakan keadaan kota Majapahit, daerah kekuasaan dan kebijakan raja-raja yang pernah menjabat sebelumnya dan sesudahnya. Dilansir dari Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 tahun 1995, pendiri kerajaan sekaligus raja pertama Raden Wijaya adalah keturunan Kertanegara seperti yang telah saya sebutkan di atas. Kerajaan Singasari itu runtuh akibat pemberontakan Bupati Gelang-Gelang, yaitu Jayakatwang yang berasal dari Kediri pada 1292 Masehi. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri, namun ia akhirnya diterima oleh Jayakatwang dan diperbolehkan membuka hutan di Trowulan untuk dijadikan desa. Peninggalan selanjutnya ada kitab Sutasoma. Ini merupakan salah satu kitab yang populer yang mungkin banyak diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Kitab Sutasoma sendiri ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Di dalam kitab Sutasoma tersebut terdapat istilah
Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan dari NKRI saat ini. Kakawin Sutasoma berisi epos Pangeran Sutasoma. Selain menulis kitab Sutasoma, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wijaya. Dari sinilah muncul teori yang berkaitan dengan sejarah dari keberagaman Indonesia itu sendiri, bahwa sebenarnya Indonesia sudah terdiri dari berbagai macam keberagaman sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi rasa toleransi antar umat beragama itu sejatinya sudah muncul sejak zaman masa Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Selanjutnya ada Candi Panataran. Candi Panataran terletak di Desa Penataran, Ngelegok, Blitar. Candi ini bercorak Hindu ya, karena Majapahit merupakan kerajaan Hindu. Candi Penataran adalah kompleks candi Hindu paling luas dan megah di Jawa Timur. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi, diperkirakan bahwa candi ini tuh dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi. Pembangunan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Majapahit sekitar tahun 1415. Selanjutnya ada candi yang cukup populer di wilayah Mojokerto, yaitu Candi Tikus. Dilansir dari peninggalan bersejarah di Indonesia, nama candi ini disematkan karena kala itu candi ini ditemukan dan digali pada 1914. Ketika candi ini ditemukan, banyak tikus yang berkeliaran di kompleks candi itu. Candi Tikus berada di kompleks Candi Trowulan, Mojokerto. Bangunan candi sebenarnya berupa tempat pemandian, namun karena pada saat ini airnya itu sudah mulai mengering, maka candi tersebut terlihat gersang dan banyak orang yang bisa menjelajah hingga ke bagian bawah karena airnya sudah menghilang. Selain Candi Penataran dan Candi Tikus, candi peninggalan Majapahit yang lain yakni Candi Ceto, Candi Sumberjati, Candi Sawentar, Candi Jabung, Candi Tigawangi, dan Candi Surawarna. Kita lanjut ke peninggalan yang berikutnya, ada Candi Surawarna. Terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sekitar 25 km arah timur laut Kota Kediri. Candi yang memiliki nama asli Wisnu Bhawanapura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 untuk memuliakan Brewengker, seorang raja dari Kerajaan Wengker yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Mohon maaf, di sini saya tidak tahu menyebutnya Kerajaan Wengker atau Wengker karena ejaannya sendiri saya tidak bisa menemukan referensinya mana ejaan yang benar. Raja Wengker ini mangkat pada tahun 1388 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama diceritakan bahwa pada tahun 1361 Raja Hayam Wuruk dari Majapahit pernah berkunjung bahkan menginap di Candi Surawana. Untuk peninggalan selanjutnya sekaligus menjadi peninggalan terakhir yang akan saya bahas adalah Candi Pari. Candi Pari adalah sebuah candi yang terletak sekitar 2 km arah barat laut dari pusat Lumpur Lapindo. Candi ini terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini merupakan candi dengan bangunan persegi dari batu bata yang menghadap ke barat dengan ambang batas dan gerbang dibuat oleh batu alam andesit. Dulunya di gerbang candi terdapat batu dengan angka tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Candi Pari adalah peninggalan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389. Sebenarnya masih banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang mungkin sampai sekarang masih bisa kita temukan. Namun mohon maaf, di sini saya hanya bisa membahas 6 saja karena kalau misalkan nanti saya bahas semuanya maka videonya akan berdurasi terlalu lama. Intinya saya berusaha untuk menjelaskan seringkas mungkin dan seteliti mungkin. Mohon maaf apabila dalam membuat video presentasi ini penjelasan saya agak sedikit kurang singkat atau bahkan kalimat yang saya gunakan cenderung berantakan karena saya masih belum terlalu bisa untuk merangkai kata-kata dengan baik. Apabila ada salah kata atau salah kalimat yang saya ucapkan yang misalnya menyinggung atau tidak sepantasnya saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Semoga video presentasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sekaligus bisa menjadi sebagai referensi untuk lebih mengenal tentang sejarah Kerajaan Majapahit itu sendiri. Saya Randis Calvareza dari kelas 10 RPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.